Kalau kalian udah familiar dengan seri Monogatari, pasti kalian udah nggak heran lagi sama scene-scene kayak gini. 偉大なるカンバル先生の恐怖を味わうがいい。カンバル先生のフェチ的アイデアで敗北するのだ。お前も本望だろう。 Kalau kita lihat secara luas, scene kayak gitu biasanya cuman dikategoriin sebagai fanservice saja. Cuman gak seru dong kalau misalkan videonya cuman gini aja. Seperti yang kita tahu, anime ini bukanlah anime yang normal. Kira-kira ada nggak ya penjelasan dari mengapa scene ini dibuat? Sampai kontroversi dan drama yang muncul dari scene-scene kayak begini. Kalau gitu, inilah kontroversi di dalam dunia Monogatari series. Jadi awalnya gue mau ngebuat video ini karena komentar ini dan hasil polling yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, komentar ini bilang kalau ada sebuah kasus di mana Senju Gahara ngejual tubuhnya dan dia ngomong kalau orang yang nyelamatin dia itu dianggap sebagai pangeran, padahal Kaiki udah nyelamatin dia 2 kali. Jadi, setelah gue baca opini dari forum-forum yang kalian kasih, dan opini gue secara pribadi adalah Senju Gahara bilang kalau dia ngejual tubuhnya itu bukanlah kemauan dia, melainkan itu bekas traumanya saat Senju Gahara kecil. Hal ini dijelasin di Bakemonogatari, di mana si Senju Gahara ngelawan kepitingnya sendiri. Sebenarnya, kelakuan Senju Gahara juga sesuai dengan tema keseluruhan Monogatari yang udah gue bahas di video-video sebelumnya. Itu ngebahas bagaimana kita harus bisa bertarung dan menerima diri kita apa adanya. Meskipun kita gak mungkin 100% bisa melakuin hal itu. Seenggaknya kita harus sadar dulu bahwa masalah tersebut memang ada, baru kita bisa menyelesaikannya. Jadi itulah salah satu alasan menurut gua kenapa Senju Gahara masih berani bilang ngejual tubuhnya dia. Lalu kenapa Kaiki nggak lagi jadi pangerannya Senju Gahara? Alasan yang paling jelasnya ya dari Bakemonogatari juga. Karena alasan Senju Gahara punya kepiting itu juga sebenarnya karena backstory yang dia ceritain pas arc Hitagi Crab. Jadi intinya Hitagi bilang sell my body dikarenakan trauma kecilnya yang dalam kutip udah biasa sama ngejokes dengan hal yang begituan. Dan alasan Kaiki nggak jadi pangerannya Senju Gahara adalah Araragi lah satu-satunya orang yang benar-benar membantu Hitagi dalam kondisi kritis. Meskipun kita sering dibilangin sama Oshinomeme kalau kita gak bisa menolong siapa-siapa melainkan diri kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau kita mau melihat masalahnya Hitagi dari sisi lain juga bisa, yaitu kenapa Hitagi masih aja ketemuan sama Kaiki dan merencanakan sesuatu di belakang Araragi. Sampai banyak banget orang yang bilang kalau anime ini malah ngarah ke NTR gitu, seenggaknya dari komen-komen dan forum yang kalian kasih. Jadi, menurut gua, ini adalah balasan ke Araragi buat nolongin si Hitagi waktu ketemu kepitingnya dulu. Kan si Araragi mau ujian tuh, dan ternyata Nadeko malah berubah wujud menjadi Shirahebi. Nah, masalahnya kita pernah diliatin kalau si Araragi dan temen-temennya itu gak bakal bisa ngelawan Shirahebi sama sekali. Jadinya Hitagi ngasih kasus ini ke Kaiki yang akhirnya nyelamatin Nadeko untuk kembali normal. Jadi begitulah opini dari gua untuk kasusnya si Hitagi ini. Terus apakah ada lagi kasus kontroversi dari seri ini? Oh, tentu banyak. Tapi sebelum itu gua minta kalian buat subscribe dulu, karena kita akan ngebahas banyak banget hal terkait Monogatari series. Apalagi kalau season Monogatari series yang baru udah rilis. Rugi dong, kalian gak ngerti apa maksud dari episode terbaru Monogatari. Nanti kalian malah bilang yang bener aja, anime apaan ini? さあ、その身をもって偉大なるカンバル先生の恐怖を味わうがいい。 Selanjutnya adalah scene yang paling ikonik dan paling kontroversial di seri Monogatari series, yaitu scene sikat gigi ini. Kira-kira menurut kalian scene ini ada artinya nggak? Well, sebenarnya kalau kata gue sendiri, sebenarnya sih ada arti di balik scene ini. Soalnya scene itu ada pada saat topik yang dibahas emang seperti itu. Scene sikat gigi ini itu sebenarnya dari anime Nisei Monogatari yang punya arti cerita palsu atau cerita tentang kebohongan. Dan fokus pada cerita ini adalah Karen dan Tsukihi, di mana mereka menghadapin apa sebenarnya itu kebenaran. Karena mereka berdua menganggap dirinya bahwa mereka adalah Fire Sisters yang katanya membela kebenaran. Scene itu berfokus kepada Araragi dan Karen,
Maka, arti yang bisa gue simpulin dari scene kontroversial itu adalah, apakah iya kita akan melakukan hal yang serupa sama adik kita sendiri seperti itu? Gak mungkin dong kita ngelakuin hal itu kepada adik kita sendiri. Kalau kalian mikir itu wajar, gue saranin kalian untuk ke ruang BK untuk konsultasi sama guru kalian, atau konseling pribadi aja. Tapi intinya, tema dari anime Nisei Monogatari adalah untuk menanyakan kembali kepada kita, apakah hal yang selama ini kita lakuin untuk kebenaran itu memang benar. Soalnya, kita tahu sendiri, banyak banget orang yang ngaku kalau mereka itu tahu sesuatu dan membela dirinya demi kebenaran. Padahal, banyak yang ternyata hanya membela egonya saja. Termasuk gue juga sih, karena gue cuma manusia biasa dan gue menerima kritikan konstruktif di kolom komen maupun secara lisan. Tapi intinya, kita harus sering refleksi terhadap diri kita sendiri. Apakah hal yang kita lakuin ini sudah benar dan sebagainya. Karena kalau kita berpikir dengan kapasitas dan kemampuan kita yang sebenar-benarnya, gue yakin kalau masalah apapun bisa terhadapi. Meskipun masalah itu akan terus datang dan tidak pernah akan selesai. Kalau kontroversi ini mau diringkas dengan satu kalimat, kita bisa ambil quote-nya Kaiki dari Nisei Monogatari ini, yaitu terkadang hal palsu memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan aslinya, karena hal palsu itu sangat mencoba keras untuk menjadi sesuatu yang asli. Terakhir, kita akan membahas kontroversi terbesar Monogatari series, yaitu haramnya Monogatari. Mungkin aja kalian berpikir kalau, perasaan haram gak kontroversial amat dah. Tapi ya, kalau kita lihat lagi di sosial media atau di dunia nyata, hal ini pasti adalah hal yang kontroversial. Apalagi haramnya Monogatari ini tuh aneh-aneh gitu. Dari hantu yang udah koit dari umur yang muda, boneka kerasukan, sampai nenek-nenek vampir yang bisa berubah jadi loli. Tapi kenapa justru haram di Monogatari ini gak kontroversial? Menurut gua, haram ini gak kontroversial karena normalisasi penggambaran haram di media anime. Bahkan, kita gak bakalan heran lagi kalau ada anime haram yang dirilis season depan. Selain itu juga, menurut gua, alasan yang valid adalah ke plot Monogatari itu sendiri. Karena, tema dari Monogatari series ini adalah membahas tentang penerimaan diri dan berbagai aspek filosofis lainnya. Dan karakternya rata-rata adalah perempuan, yang menurut gua, ini bisa disambungin dengan mental health. Dimana kalau kita googling sedikit, itu perempuan dapat mengalami kasus masalah mental 3 kali lebih sering dibandingkan laki-laki. Sehingga kita bisa saja memiliki perspektif lain bahwa kisah Araragi adalah tentang penerimaan dirinya dan kedewasaan. Sedangkan untuk karakter perempuannya lebih memfokuskan kepada mental health mereka dan tentang penerimaan dirinya secara keseluruhan. Jadi begitulah kontroversi yang gue temukan baru-baru ini di dalam seri Monogatari. Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan opini gue? Nah, menurut YouTube, 2 video ini adalah video yang bakalan kalian suka dari channel gue. Tonton salah satu kalau kalian tertarik dengan video tersebut. Karena dengan menonton salah satu video tersebut, kalian bakalan ngebantu gue untuk ngebikin banyak konten seperti ini. Segitu dulu dari gue, sampai video selanjutnya. Ciao!